Banyak yang bertanya, apa yang membuat Veda Ega Pratama begitu cepat beradaptasi di Moto3 meski statusnya adalah rookie? Jika sebelumnya kita sudah membahas jadwal dan peluang, kali ini kita akan masuk lebih dalam ke area teknis yang jarang dibahas. Di Autodromo Internasional Ayrton Senna, Brasil, yang memiliki karakter tikungan chicane, cepat dan hairpin tajam, teknik pengereman Veda menjadi kunci. Data dari seri sebelumnya menunjukkan sesuatu yang unik. Veda memiliki titik pengereman yang lebih dalam dibandingkan rata-rata pembalap Honda lainnya. Bagaimana teknik ini akan bekerja di aspal Brasil yang terkenal abrasif? Sebelum lanjut, jangan lupa diklik tombol subscribe dan like video ini. Sudah, mari kita bedah secara objektif. Kita harus jujur secara teknis. Di atas kertas, motor KTM dan CF Moto memiliki keunggulan akselerasi keluar tikungan yang sulit dilawan. Namun, sirkuit Goiânia memiliki karakter unik, negatif camber di beberapa tikungan krusial. Disinilah Honda Tim Asia memainkan peran penting. Motor Honda dikenal memiliki chassis yang lebih lincah di tikungan sempit. Veda, dengan postur tubuhnya yang aerodinamis, mampu meminimalkan hambatan angin lebih baik dari pembalap yang lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa di lintasan lurus sepanjang 1 km di Brasil, Veda tidak perlu mesin yang paling kencang. Dia hanya perlu berada di posisi slipstream yang tepat sebelum masuk ke zona pengereman pertama. Strategi ini membutuhkan saraf baja. Terlambat mengerem 1 meter saja, ban depan akan terkunci. Terlalu cepat, Anda akan dimakan di lintasan lurus. Veda telah melatih insting ini sejak di Asia Talent Cup, dan Brasil adalah panggung pembuktiannya. Mari kita bicara soal musuh tak terlihat, temperatur. Aspal Goiânia memiliki tingkat abrasif yang tinggi. Pembalap yang terlalu bernafsu di 10 lap pertama dipastikan akan kehilangan daya cengkeram, grip, di 5 lap terakhir. Inilah yang membuat penonton betah memperhatikan Veda. Perhatikan cara dia merebahkan motor. Veda cenderung tidak memaksakan lean angle, kemiringan, yang ekstrim di awal balapan. Dia menabung ban. Jika Anda melihat Veda berada di posisi ke-8 atau ke-10 di pertengahan balapan, jangan tertipu. Itu adalah bagian dari taktik. Di kelas Moto3, berada di posisi pertama terlalu dini di sirkuit seperti Goiânia justru merugikan karena Anda menjadi pemecah angin bagi lawan di belakang. Veda sedang mempelajari kelemahan lawan di depannya, mengamati di tikungan mana mereka mulai kehilangan traksi sebelum melancarkan serangan di fase akhir. Sekarang, mari kita bedah sektor 4. Ini adalah rangkaian tikungan terakhir sebelum masuk ke trek lurus utama. Disinilah balapan akan dimenangkan atau kalah. Sektor ini membutuhkan transisi cepat dari kiri ke kanan. Kelebihan Veda adalah kemampuannya mengubah arah motor dengan sangat cepat tanpa mengganggu stabilitas suspensi belakang. Rival-rivalnya seringkali harus melakukan koreksi stang di area ini, yang berakibat pada penurunan kecepatan keluar. Jika Veda bisa keluar dari tikungan terakhir dengan selisih minimal 0,1 detik di belakang pemimpin balap, maka dengan bantuan slipstream, dia memiliki peluang 90% untuk melakukan manuver menyalip tepat sebelum garis finish. Ini adalah perhitungan matematis yang sangat presisi, bukan sekadar keberuntungan. Inilah alasan mengapa kru Honda Tim Asia tampak begitu tenang di pit wall. Mereka tahu Veda adalah eksekutor yang dingin. Pada akhirnya, Moto3 Brasil 2026 adalah ujian kedewasaan bagi Veda Ega Pratama. Menghadapi sirkuit baru, cuaca ekstrem, dan tekanan sebagai harapan tunggal Indonesia di kelas ini, Veda membawa beban yang besar di pundaknya. Namun, seperti yang sering kita lihat, semakin besar tekanannya, semakin tajam performanya. Kita tidak meminta Veda untuk selalu menang. Kita hanya ingin melihat prosesnya bertarung dengan logika dan keberanian. Karena di level ini, pemenang bukan hanya yang tercepat, tapi yang paling pintar mengelola risiko. Jadi, siapkan kopi Anda untuk balapan hari Minggu nanti. Ini akan menjadi malam yang panjang bagi kita,
tapi mungkin menjadi malam yang bersejarah bagi dunia balap Indonesia. Menurut kalian, di posisi berapakah Veda akan finish? Apakah strategi simpan ban ini akan berhasil? Ataukah dia harus agresif sejak lampu hijau padam? Sampaikan analisis kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini. Sampai jumpa di ulasan pasca balap nanti.